Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti ibadah kapel Jumat 10 November 2023. Saya sapa juga melalui online maupun onsite. Saat ini kita akan memulai ibadah kapel kita. Tapi sebelumnya kita akan memperhatikan beberapa pengumuman yang akan menjadi perhatian kita. Untuk petugas doa pagi Selasa 14 November 2023 sebagai pendeta layanan WL Trieni Kusumas Tuti. Firman Tuhan Saudara Gideonando dengan tema Hati Gembira Karena Yesus Juru Selamatku. Pemusik Saudara Noval. Dan juga ibadah kapel Selasa 14 November 2023. Pendeta layanan akan dilayani oleh WL Saudari Octavia Risma Angkatan 2021, Dirijen Saudari Gloria Karengku Angkatan 2023. Musik akan dilayani oleh Saudari Noval Hadi dan multimedia akan dilayani oleh Saudari Komang. Pembicara Ibu Karnawati MPD dengan tema Bimbinglah Aku Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah kapel kita pada saat ini. Saya mengajak Bapak Ibu dosen dan rekan mahasiswa untuk dapat mengambil bagian dalam saat teduh sejenak. Kisah Para Rasul 17 ayat 24 hingga ke ayat 25. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan di atas langit dan bumi, tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah Ia kekurangan apa-apa karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepada Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Kesempatan boleh diberikan kepada kami umat pilihan Tuhan untuk diam di hadirat-Mu dalam mengikuti ibadah kapel. Tuhan memberkati rangkaian ibadah kapel dari awal hingga akhir mau jadi dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Mari umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Saya mengajak Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian sukacita yang menyatakan langit dan bumi pujilah Tuhan sebab Dia ciptakan semuanya. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi kita katakan langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Kami puji, kami sembah, sembah, ku puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari kita percaya bersama-sama, kita katakan langit dan bumi pujilah Tuhan. Dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan langit dan bumi. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi
sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kami puji sembah, sembah ku puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Sembah ku puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi, Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Dipersilakan duduk kembali Bapak Saudara dan rekan-rekan mahasiswa. Saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran, tubuh dan jiwa kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Nixon Dixon Siaten MTH dengan tema kuasa nama Yesus. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian menyatakan firman jadi manusia, diam di antara kita. Jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus Kau laju selamat. Kami akui Engkau Tuhan bagiku, akui Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Bersama-sama dengan kerendahan hati kita angkat pujian ini menyatakan firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita, di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, kepunyaan. Yesus Kau laju selamatku. Kami akui Tuhan, akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus
setia. Sekali lagi kita katakan, Yesus kaulah. Yesus kaulah juru selamat. Persilakan. Aku bagiku, Kau terang di saat gelap. Bagi setiap jalan. Kau pintu bagi segala, Kau pintu bagi segala, Kau pintu bagi setiap jalan. Benar Tuhan, Engkau pintu, Engkau pintu bagi setiap kami, Engkau jalan bagi setiap kami, untuk bagaimana kami sampai kepada Bapa di sorga, sampai kepada kehidupan yang kekal di sana. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau rendah hati, dan Engkau penuh kasih. Dan untuk itu Tuhan, otoritas dan kuasa-Mu turun memberkati kami semua, supaya kiranya firman kebenaran dapat hamba sampaikan sesuai dengan isi hati-Mu. Firman dan kebenaran dapat hamba nyatakan dengan baik kepada setiap kami yang hadir, bahkan terlebih dalam kehidupan hamba dan juga semua kami yang ada dalam ruangan ini, bahkan yang ikut ibadah secara online. Urapi dan berkati kami semua. Beri kami telinga yang mau mendengar, hati yang rendah, yang subur menerima taburan firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus setiap kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Ya. Shalom. Iya. Shalom. Wah, kurang kuat. Shalom. Nah, begitu dong. Nah, kita bersyukur kalau diberi Tuhan kita boleh bertemu, kita boleh berjumpa hari ini. Kita sehat, semuanya sehat, amin. Iya. Ini yang benar teriaknya ya. Saya juga bersyukur kalau diberi kesempatan untuk menikmati kebaikan kasih Tuhan. Dan sesungguhnya saya bersyukur kalau hari ini saya berdiri di depan Bapak, Ibu, para dosen dan juga sahabat teman-teman yang terkasih. Dan tema hari ini tentang kuasa dalam nama Yesus. Saya mencoba merenungkan bagian ini, sesungguhnya sesuatu yang luar biasa bagi setiap kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya katakan amin. Ya. Saya berpikir kenapa kuasa dalam nama Yesus, yang artinya saya bisa berdiri hari ini oleh karena kuasa nama Yesus. Setuju katakan amin. Kita ada dalam ruangan ini oleh karena kuasa dalam nama Yesus. Sederhananya kan begitu, saudara. Nah, kalau lihat ya, kuasa dalam nama Yesus, ya, kalau sebutan nama itu sebutan atau label yang diberikan kepada orang. Ya, ada di depan sini bisa kelihatan. Next coba. Kalau kita bilang sebutan nama, ya. Kalau nama dalam pengertian sebutan atau label yang diberikan kepada siapa? Kepada orang, kepada siapa? Tempat, kepada siapa? Ada produk juga. Dan biasanya digunakan untuk apa? Membedakan satu sama lain. Betul ya? Anak saya 2, laki-laki 2. Untuk membedakan mana kakak dan adik, mereka diberi siapa? Beri apa? Sebutan. Sebutan apa? Nama. Henok dan Karis.
Artinya ada kakak dan adik. Lalu kita lihat kalau kata kuasa, sederhana aja. Kuasa adalah kemampuan atau kekuatan untuk apa? Melakukan sesuatu. Itu kuasa. Kalau kita berbicara tentang kuasa ini, manusia kita terbatas. Orang pintar juga terbatas. Setuju, katakan amin. Iya. Tapi Tuhan kita tidak terbatas. Kuasanya kekal. Nah, artinya kalau kita lihat sumbernya siapa? Ya, Allah, sumber tertinggi kekuasaan. Contohnya, semua yang ada ini oleh karena Tuhan. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan sampai hari ini kita nikmati itu oleh karena kuasa nama Allah di dalam nama Yesus, sehingga kita bisa menikmati sampai hari ini. Oke, next kita lihat seterusnya. Ya. Kalau kita sebutan tadi tentang nama Yesus, kuasa tentang nama Yesus, di sini kita lihat bahwa nama Yesus itu merupakan pemberian nama dari siapa? Dari Allah. Buktinya mana? Mari kita sama-sama lihat Matius 1 ayat 20-21. Harus ada buktinya dong. Setuju, katakan amin. Coba dibuka Matius 1 ayat 20 dan 21. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab ia akan melahirkan nama dan engkau namakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Iya. Jadi kalau kita lihat ini nama Yesus bukan sembarangan nama, saudara. Nama ini diberi oleh siapa? Sumber kuasanya siapa? Allah yang memberi nama Yesus. Artinya apa buat kita? Jangan kita sembarangan sebutan nama Yesus ini seperti apa yang kita jadikan mungkin seperti jimat atau apa saja. Tapi kita harus sebutkan nama Yesus itu dengan satu keyakinan, kesungguhan dari dalam hati, supaya lewat nama Yesus ada mujizat. Amin. Iya. Nah, saudara, terus hari ini kita lihat dari salah satu tokoh yang dapat kita lihat. Ya, saya ambil dari kehidupan Paulus. Ada apa dengan Paulus? Ada apa hubungannya Paulus? Ya, coba kalau kita lihat next ya. Di sini gambarnya nggak ada ya. Ada gambarnya? Ada apa dengan Paulus sesungguhnya? Lalu kalau dihubungkan, ada apa dengan nama Yesus dengan Paulus? Harusnya kan begitu yang perlu kita harus pikirkan. Ada apa dengan Paulus dan ada apa dengan nama Yesus? Sesungguhnya seperti itu. Nah, mari coba next kita lihat siapa Paulus. Ya, kalau kita lihat Paulus disebut Saulus atau disebut siapa? Paulus. Nanti saudara lihat dalam Kisah 3 ayat 9. Bahkan juga ya dikatakan dia juga dikenal sebagai Paulus dari Tarsus. Kalau kita lihat Kisah 22 ayat 3. Bahkan tidak hanya itu, Saulus atau Paulus ini ia seorang yang berkobar-kobar hatinya, ingin mengancam dan ingin membunuh murid-murid Yesus. Kalau kita lihat Kisah 9 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dikatakan lagi dia adalah seorang Farisi yang sangat taat kepada siapa? Kepada hukum Taurat. Betul ya Pak Robinson ya? Betul ya? Dia taat kepada hukum Taurat. Karena ini ada dosen PB kita ya. Jadi kita harus nanya juga. Jangan salah. Ya. Lalu kita lihat. Ia diakui sebagai tokoh penting dalam penyebaran dan perumusan ajaran kekristenan yang bersumberkan dari pengajaran siapa?
Yesus Kristus. Ini Saulus. Nah, untuk kita lihat apa hubungannya Paulus dengan nama Yesus. Mari kita lihat. Saya ingin kita buka Alkitab kita. Mari kita lihat Alkitab kita. Apa hubungannya Paulus dengan nama Yesus? Apa hubungannya Paulus dengan pribadi Yesus? Mari kita lihat di dalam Kisah 9 ayat 1. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Ya, semua laki, Bapak Ibu dosen, sahabat-sahabatku, mari kita baca. Yang online juga boleh baca. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasanya daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ya, titik. Kalau kita lihat bagian ini, paparan ini, fokus pembicaraan yang disampaikan dalam firman Tuhan ini, pribadi yang terlibat di sini Saulus sesungguhnya. Ada apa dengan Saulus kalau timbul pertanyaan dalam bagian ini? Saulus ingin membunuh, mengecam siapa? Murid-murid Tuhan Yesus. Baik itu dia laki maupun perempuan. Bahkan dikatakan Paulus ini orangnya pinter. Sebelum melakukan sesuatu yang sesungguhnya, dia minta diatur secara hukum dengan baik. Ini orang pintar sesungguhnya. Sebelum dia melakukan sesuatu yang sesungguhnya untuk kepentingan kelompoknya, dia minta ada dasar-dasar hukum supaya dia tidak dipersalahkan, saudara. Artinya dia pintar, saudara. Dan dia melakukan hal ini sesungguhnya oleh karena apa? Ketaatan dia kepada apa? Hukum Taurat. Lalu kita lihat seterusnya. Proses perjalanan Paulus ini. Ya. Proses perjumpaan Paulus dengan Yesus. Mari coba kita lihat seterusnya ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Di sini ada sebutan siapa, ada keterlibatan di sini. Tidak hanya Saulus, tidak hanya orang-orang pada waktu itu, tetapi di sini ada percakapan. Percakapan siapa dengan siapa? Hah? Percakapan siapa dengan siapa? Paulus dan Yesus. Ada percakapan di sini. Ada komunikasi di sini. Sesungguhnya bagaimana Yesus tahu keadaan situasi perjalanan Paulus yang akan mengarah kepada satu kota yang disebut Damsyik, tujuannya hanya ingin membunuh murid-murid Yesus. Dan komunikasi ini Yesus menempatkan dia sebagai orang-orang yang teraniaya sesungguhnya. Dia menempatkan bahwa dirinya teraniaya. Makanya kalau kita memperhatikan dalam bagian ini, ya, ketika jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saya senang ada satu
perbandingan yang dapat saya ambil juga ketika proses pelayanan Paulus ketika dia ditangkap dan bagaimana pada akhirnya dia menceritakan dengan keberanian luar biasa, ya, situasi yang sesungguhnya itu sulit bagi kita, tetapi bagaimana Paulus dengan tenang, penguasaan diri yang baik berbicara tentang nama Yesus. Kalau kita lihat dalam Kisah 22, saya ingin kita lihat, saya tidak akan membaca seluruhnya, tetapi kita lihat bagaimana dengan ketenangan, kekuatan yang luar biasa, seperti ada power yang kuat dalam kepribadian kehidupan Paulus yang luar biasa, sehingga tidak ada ketakutan di situ, saudara. Dan saya memperhatikan baik-baik, dan dari bait ke bait, satu bait yang saya katakan saya ingin sampaikan buat saudara, ya, ketika bagaimana dengan keberanian dia berbicara dengan ketenangan yang luar biasa. Ayat 8, Kisah 22 ayat 8 sama jawabannya. Jawabku, dia katakan, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Artinya dia berbicara ini sebagai bentuk bagaimana dia menceritakan tentang peristiwa ada perjumpaan dengan siapa? Dengan Yesus. Dengan keberanian dia berbicara atas nama Yesus. Akhir-akhir ini banyak orang takut berbicara tentang nama Yesus. Jangan-jangan di antara kita dalam ruangan ini, bahkan yang online juga sekalipun, kadang kita tidak bedanya seperti siapa? Petrus. Tahu Petrus? Tahu Petrus? Iya. Hati-hati. Ada banyak orang sudah mulai bagaimana takut untuk bagaimana memberitakan nama Yesus. Saya mencoba memperhatikan kitab suci. Kekristenan itu identik dengan siapa? Tanya Pak Robinson. Nama Yesus. Betul ya Pak Robinson? Itu dalam Alkitab, saudara. Dan kelompok orang-orang Kristen pada waktu itu, mereka itu teraniaya. Betul ya Pak Robinson? Mereka menderita, mereka ditekan, tapi kelompok ini tetap menyerukan nama siapa? Nama Yesus. Saya berpikir ada apa dengan nama ini? Kalau timbul pertanyaan, kalau saya tanya buat saudara, untuk apa ada saudara di sini? Untuk apa saudara ada di sini? Untuk siapa? Saya tanya saudara, untuk siapa? Untuk siapa? Kenapa untuk Yesus? Ada apa dengan Yesus? Kan begitu ya pertanyaan saya. Ada apa dengan nama Yesus? Jawabannya apa? Loh, gak ada jawaban. Jawabannya apa saudara? Ah? Enggak Pak. Enggak apa-apa. Yang penting aku tahu nama Yesus. Kalau kamu cuma tahu aja, kamu berdoa. Benar gak Tuhan, aku ada ini? Setuju, katakan amin. Iya, berdoa. Saya ingat waktu kuliah S1 musik gereja. Saya memang, ya suaranya kalau di kamar mandi lumayan bagus lah. Di kamar mandi loh ya. Jadi saya kuliah musik gereja. Waktu kuliah musik gereja, ketika belajar tentang musik, berat juga ternyata belajar musik. Dosen saya bilang buat saya begini, Nick, benar gak kamu ada di jurusan ini? Kalau kamu cuma pintar nyanyi, tapi gak bisa main musik, gak bisa baca notasi, untuk apa kamu sekolah musik? Betul gak? Karena pertanyaan sama, saudara di sini ada untuk siapa? Nama Yesus. Untuk pertanyaannya, ada apa dengan nama Yesus? Kan begitu ya? Betul? Iya saudara. Nah kita lihat situasi
peristiwa proses perjalanan Paulus ketika bagaimana dengan begitu amat sangat kejam dan bengis. Kalau saya memperhatikan, kenapa saya katakan dia bengis? Bengis ini orangnya. Sangar orangnya. Saudara lihat saya sangar enggak? Wajah saya sangar enggak, saudara? Hah? Sangar saya, wajah saya sangar enggak? Hah? Manis, sangar, ganteng, macam-macam. Ya. Saya waktu pelayanan, saya sekarang pelayanan di LP, saudara. Ya, kalau Pak Robinson saya sekali mau ikut bantu pelayanan di LP mulai. Waktu saya pelayanan pertama kali di LP, saya setiap minggu ketiga, sebulan sekali minggu ketiga saya pelayanan di LP. Poltabes Semarang ini juga saya sekarang pelayanan setiap Rebo. Waktu saya bilang buat mereka, ketika saya datang dan saya berdiri di depan mereka, saya bilang begini, kamu lihat saya, kesan pertama kamu lihat saya apa? Seperti siapa? Mereka bilang, seperti debt collector katanya. Betul saudara? Betul? Iya. Seperti debt collector katanya. Saya bilang, ya benar. Kalau saudara lihat saya pasti seperti debt collector. Tapi istri saya lihat saya seperti apa? Suami yang enggak. Ya, kalau kesan lihat saya pasti seperti itu. Ketika saya mencoba memperhatikan bagian ini, saya bilang Paulus ini luar biasa sadisnya, saudara. Ya, perempuan, laki-laki itu dikecam maut, bahkan dibunuh, saudara. Buat saya sesuatu yang luar biasa. Kalau kita memperhatikan bagian ini, sungguhnya pribadi Paulus seperti apa? Dikatakan, ya, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengecam dan membunuh murid-murid Tuhan. Kalau saya garis bawahi ini, pribadinya luar biasa ganasnya dan jahatnya dan bengisnya Paulus. Bengis, saudara. Jahat ini orang. Saudara. Tapi coba kita lihat kembali proses perjalanan Paulus ketika sebelum dan sesudah bagaimana dia berjumpa dengan siapa? Yesus. Ketika ada perjumpaan dalam perjalanannya ingin membunuh orang-orang murid-murid Yesus. Tapi bagaimana firman Tuhan memberikan pengertian buat kita. Dalam perjalanan Paulus ke Damsyik, dia berjumpa dengan siapa? Dia bertemu dengan siapa? Yesus. Dan di situ ada dialog antara siapa dan siapa? Yesus dengan Paulus. Dan ketika dialognya selesai, yang terjadi apa? Paulus rebah, jatuh, lalu tidak bisa apa? Melihat. 3 hari tidak bisa lihat, 3 hari nggak bisa makan. Itu kata firman, ya, saya ikut firman. Tetapi peristiwa itu ada kuasa yang luar biasa bekerja dalam hati Rasul Paulus. Ada kuasa di situ, saudara. Dan saya percaya setiap orang yang menerima Yesus, nama Yesus, ada kuasa. Setuju, katakan amin. Ada apa, saudara? Ada kuasa yang bekerja dalam diri setiap kita orang percaya. Paulus pada akhirnya ketika ada perjumpaan di situ, orangnya yang begitu sadis, bayangkan saudara, tapi diubahkan Tuhan jadi pribadi yang rendah hati, saudara. Jadi pribadi yang tadinya kasar, bengis, sangar, jadi pribadi yang penuh kasih, saudara.
Kalau kita lihat seterusnya, bagian ini, ketika bagaimana terjadi perjumpaan Paulus dengan Yesus, ada perubahan yang terjadi dalam pribadi Paulus. Kalau kita lihat Kisah 8 ayat 9, bahkan juga bagaimana perubahan yang terjadi dalam kehidupan Paulus, di situ kita lihat ada ketaatan, ada rendah hati, ya. Dia mau buka hati, menerima Yesus. Ada penyerahan diri di situ, saudara. Dan ketika ada penyerahan diri di situ, dia taat, dia melakukan seperti apa kata firman. Dia bertemu dengan siapa? Ada satu orang hamba Tuhan, Ananias, yang mendoakan dia. Dan kalau kita lihat kitab ini seterusnya, bagaimana Paulus jadi pribadi yang luar biasa dalam memberitakan apa? Kabar baik tentang berita tentang Yesus. Kalau saudara nanti baca tentang Kisah 22 sebelumnya, ayatnya itu menceritakan bagaimana ketika Paulus diperhadapkan, ditangkap. Dan kita lihat peristiwa ini pada waktu itu membuat orang banyak terheran-heran. Terheran-heran dengan siapa? Dengan Paulus. Tentang apa? Tentang pengajaran Paulus, tentang kasih anugerah Tuhan, tentang kasih yang dianugerahkan Tuhan bagi setiap kita orang yang percaya. Paulus taat dan melaksanakan seperti apa kata firman. Dan sejak ada perjumpaan, dan sejak ada pertemuan, sejak ada komunikasi, sejak ada Paulus membuka hatinya untuk Tuhan, maka di situ kita lihat ada penyerahan totalitas hidup sepenuhnya kepada Allah. Dan totalitas hidup sepenuhnya sebagai bukti ketaatan, maka Tuhan buat hal-hal yang besar dalam kehidupan kepribadian siapa? Paulus. Orang yang jahat diubah jadi pribadi yang luar biasa. Orang yang sombong jadi rendah hati. Orang yang jahat jadi orang yang penuh kasih. Kalau saudara, kalau saya ingin menceritakan masa lalu, waduh, tapi saya bersyukur Tuhan itu baik. Ketika saya membuka hati saya menerima Yesus, dan pada waktu itu ketika Tuhan kuasa ini tinggal dalam diri saya, dan hati sebagaimana menerima Yesus, perlahan-lahan lewat proses waktu, tahap ke tahap, Tuhan ubah cara saya berpikir. Dan kalau sampai hari ini saudara bilang, Bapak kok bisa jadi pendeta, Bapak bisa jadi pengajar, ya. Teman-teman saya SMA, SMP bilang, tanya istri saya, kamu katanya jadi pengajar ya Nixon, kamu jadi dosen ya, terus kamu jadi pendeta ya. Saya bilang, saya diem. Kenapa saya diem? Karena masa lalu saya itu tidak bagus. Saya hidup di jalan, tidur di jalan, besar di jalan. Kalau orang Papua bilang kalau mabuk tidur di got, saudara. Tidur di mana, saudara? Di got. Kalau di sini di got itu di mana? Apa namanya? Parit ya? Apa? Selokan, iya. Saya pernah jalan dengan istri saya waktu pulang ke Papua, guru saya SMP olahraga ketemu kami dua di mall. Saudara, waktu kami dua jalan, masuk mall, ketemu guru saya, dia lihat saya dari kaki sampai kemana saudara? Kepala. Waktu itu rambut saya masih ada. Masih gagah, ya masih gagah, masih ganteng ya. Dia lihat saya istri saya diam mengong ya. Istri saya kok gini, saya bilang udah, itu pasti dia lihat saya karena hari ini pasti lihat saya bersih itu loh. Bersihnya apa? Dari cara berpakaian. Saudara lihat saya hari ini bagus, ganteng? Bagus? Coba kalau saudara lihat saya 30-40 tahun yang lalu, apakah seperti ini? Tidak.
Tapi semua oleh karena apa? Anugerah kasih, kuasa yang luar biasa. Yang artinya apa kesimpulan khotbah saya? Ya, sebelum penutup, ada pertanyaan. Pertanyaannya apa? Coba dikasih. Ya. Perubahan seperti apa yang sudah terjadi dalam diri kita sebagai orang-orang pilihan? Kan begitu ya? Sederhana aja. Kalau sebagai hamba Tuhan, sebagai alat pilihan Tuhan, sebagai orang-orang yang mengabdikan bagaimana hidup untuk Tuhan, sudahkah kita benar-benar berpikir seperti Yesus, bertindak seperti Yesus, berkelakuan seperti Yesus, berperilaku seperti Yesus? Harusnya iya dong. Kenapa? Karena ada kuasa yang merubah kita. Setuju, katakan amin. Iya, kalau orang itu tidak berubah, berarti dia tidak percaya sungguh-sungguh tentang nama siapa? Nama Yesus. Itu jawabannya begitu. Tapi kalau dia berubah, kalau dia betul-betul menerima Yesus, pasti ada perubahan di situ, pasti ada kelahiran baru di situ. Ada hidup baru di situ. Kelakuan yang jahat jadi baik. Orang yang jahat jadi penuh kasih. Orang yang sombong harus lebih apa? Rendah hati. Itu seharusnya. Kalau kita bicara tentang kuasa, oleh karena ada kuasa yang merubah kita, ada mujizat yang Tuhan buat. Jadi sebagai hamba-hamba Tuhan, berubahlah bagaimana engkau hidup sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Kalau mau katakan Tuhan, engkau berkuasa. Engkau berkuasa dalam hidupku. Mari, hari ini engkau sungguh-sungguh mau berubah untuk siapa? Untuk Yesus. Karena dia bekerja dahsyat dalam diri saudara. Kalau kita lihat dari pergumulan persoalan yang kita hadapi sebagai hamba Tuhan, mungkin kita mari banyak tantangan, kita lebih banyak sekali rintangan dalam pelayanan. Saya 23 dan 24 tahun ini melayani Tuhan. Saya bukan S1-nya teologi, tapi saya bilang, karena nama Yesus, saya bisa ada sampai hari ini. Oleh karena nama Yesus, tantangan demi tantangan, saya dan keluarga, kami bisa lalui itu dengan baik, saudara. Yang artinya apa, saudara? Nama Yesus itu membawa hal-hal yang luar biasa buat kita. Jadi artinya apa? Kalau engkau punya tantangan, engkau punya persoalan, engkau punya beban dan pergumulan dalam pelayananmu, engkau jangan takut. Rendahkan hatimu, tunduk diam dan mengakui sebagaimana firman Tuhan hari ini. Engkau mengakui dia sebagai apa? Tuhan dalam hidupmu. Maka saya percaya mujizat Tuhan akan terjadi. Dan mari semua kita yang ada, para dosen, mahasiswa, kita berdoa buat seminari kita. Setuju, katakan amin. Apapun yang terjadi hari ini untuk kampus kita, saya percaya bukan hanya kita berjalan dengan Pak Ketua, tapi kita berjalan dengan kita punya siapa? Yesus, yang mampu untuk membawa perubahan-perubahan yang besar untuk STBIku. Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Ada satu pujian yang saya ingin, mari Bapak Ibu, semua kita, sebelum kita akan berdoa, kita akan naik, kita akan sampaikan satu pujian. Pujanamu, ya. Mari para singer, bisa tolong saya? Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Mari dengan sikap doa tengah pujian ini, ada dalam
hadirat-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kata bersama-sama. Aku lepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Padikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, mengiring-Mu, iring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, untuk serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku kehendak-Mu untuk kemuliaan-Mu. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman, untuk kebenaran. Kami bersyukur punya Yesus. Kami bersyukur punya pribadi Allah di dalam nama Yesus. Yesus orang Nazaret yang begitu luar biasanya kuasa-Mu, yang pada akhirnya Tuhan, semua kami ada dalam rumah besar ini, itu oleh karena kuasa-Mu yang bekerja dalam setiap pribadi. Bahkan kami hamba-hamba Tuhan, kami ada di tempat ini bukan kebetulan, tapi semua oleh karena rancangan kuasa-Mu yang dahsyat bagi setiap kami orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa untuk kasih kebaikan dan selalu mengingatkan kami bahwa kami tidak berjalan sendiri. Allah Immanuel selalu beserta bersama, berjalan dalam setiap musim hidup kami. Dan kami percaya ada kuasa yang terus bekerja, ada kuasa terus yang bekerja, ada kuasa yang terus bekerja menyertai kehidupan setiap kami. Oleh karena kuasa di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk firman. Kami berdoa buat kami semua, para dosen, mahasiswa, baik yang online maupun yang offline, bahkan semua karyawan yang ada, bahkan seminari kami. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Kami tahu ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan, tetapi kami percaya ada kuasa dalam nama Yesus. Dan untuk itu kami percaya seminari kami, STB yang tercinta, akan senantiasa selalu ada dalam
genggaman kasih kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk semua kami. Kiranya biarlah lewat seminari ini ada banyak jiwa-jiwa diperlengkapi. Ada banyak jiwa-jiwa yang diberi kuasa untuk bagaimana memberitakan nama Yesus orang Nazaret. Terima kasih, dan saudara siap untuk memberitakan dan jadi berkat bagi banyak orang. Katakan sama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan untuk kita semua. Saudara berkati melalui firman Tuhan, amin. Amin. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars STBI yang akan dipimpin oleh Saudara Estia. Persilakan. Berdiri kokoh megah di bukit, melengkapi mereka yang terpanggil untuk bekerja di ladang Tuhan. Cakap dan cukup ilmu serta jujur, melayani sebagai abdi Tuhan. Bagi hormat dan kemuliaannya, STBI melengkapi hambanya. Untuk siap memberitakan Injilnya, beritakanlah Injil Tuhan sampai ke ujung dunia. Lihat padi telah siap dituai, tiada tersedia cukup penuai. Lihat banyak jiwa kan binasa, tiada pengharapan hidup yang kekal. Satukan hati bergandeng tangan, angkatlah jiwa yang kan binasa. STBI melengkapi hambanya, untuk siap memberitakan Injilnya. Beritakanlah Injil Tuhan sampai ke ujung dunia. Dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kapel kita Jumat 10 November 2023 dengan kasih Pendeta Dr. Robinson Raymond untuk dapat menutup kita dalam doa berkat dan pengutusan. Mari saudara kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan di dalam ibadah kapel kami pada hari ini. Kami diberi kesempatan oleh Engkau untuk dapat memuji, memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Memuliakan Engkau Allah kami yang perkasa, yang maha dahsyat dalam hidup kami, dan juga telah terbukti dalam kehidupan Paulus. Bagaimana Engkau mengubah hidupnya ketika dia berjumpa dengan Yesus. Dan perjumpaan ini sungguh-sungguh mengubah dan membuat hidup Paulus memiliki tujuan yang berarti, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu, Pendeta Dixon Seaton, MTH, yang telah memberkati kami dengan uraian kebenaran firman-Mu. Berkati, gunakan beliau dalam berbagai pelayanan dan tugas sebagai dosen. Tuhan pakai dia dan keluarganya. Kami juga semuanya Tuhan,
sebagai bagian dari Civitas Akademika Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia. Engkau mampukan kami Tuhan untuk menjalankan amanat, perintah, tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Dan pada weekend di akhir pekan ini, kami semua akan terjun ke dalam pelayanan, ke tempat di mana Tuhan mengutus kami untuk memberitakan Injil, untuk menumbuh kembangkan jemaat, untuk bertumbuh dan bersekutu bersama. Dan biarlah kami diberikan kemampuan oleh Tuhan sendiri dan Allah Roh Kudus mengurapi kami, sehingga apa yang kami laksanakan, kami kerjakan untuk Tuhan akan berjalan dengan baik dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kapel kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Ibadah kapel Jumat 10 November 2023 telah selesai. Selamat beraktivitas, selamat weekend, Tuhan memberkati.